Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 kelas 6A akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai uji daya cerna pati dan faktor-faktor yang mempengaruhi daya cerna pati. Adapun kelompok kami terdiri dari 3 anggota yaitu Muhammad Ihza Thorik, Retno Purti Salsabila, dan saya sendiri Siva Anissa. Nah, daya cerna pati merupakan kemampuan enzim pemecah pati dalam menghidrolisis pati menjadi unit-unit yang lebih kecil atau gula-gula yang lebih sederhana. Semakin tinggi daya cerna suatu pati, maka akan semakin banyak pati yang dihidrolisis dalam waktu tertentu. Daya cerna pati dihitung sebagai persentase relatif terhadap pati murni. Pati murni sendiri diasumsikan dapat dicerna dengan sempurna dalam saluran pencernaan. Selanjutnya ada uji daya cerna pati. Nah, pengujian daya cerna pati dalam sebuah bahan atau produk pangan itu dapat dilakukan secara in vitro dengan menggunakan metode DNS. Metode ini terdiri dari 3 langkah utama. Yang pertama adalah persiapan sampel. Sampel dipersiapkan sesuai dengan sampel yang akan dianalisis. Kemudian yang kedua ada pembuatan larutan standar maltosa. Pada pembuatan larutan standar maltosa, maltosa diencerkan dengan buffer fosfat, kemudian menjadi larutan stok. Larutan stok tersebut diencerkan dengan konsentrasi yang berbeda. Kemudian setiap konsentrasi diambil sebanyak 2 mili dan ditambahkan dengan 2 mili reagen DNS. Lalu selanjutnya dipanaskan dengan water bath dengan suhu 90 derajat Celcius selama 10 menit. Lalu diukur absorbansi dengan panjang gelombang 600 nm. Nah, selanjutnya di sini merupakan terdapat flowchart mengenai penentuan daya cerna pati, yang mana penentuan daya cerna pati itu tahap pertama itu diawali dengan persiapan sampel, yang mana selanjutnya setelah penentuan sampel itu dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Nah, setelah dimasukkan ke dalam tabung reaksi, sampel ini ditambahkan dengan 3 mili aqua Hades, lalu 5 mili buffer, fosfat 0,1 m dengan pH 7. Nah, kemudian setelah ditambahkan bahan-bahan tersebut, larutan ini dilakukan di vortex gitu. Setelah di vortex itu dipanaskan pada shaker water bath dengan suhu 37 derajat dengan waktunya itu 15 menit. Nah, kemudian setelah dipanaskan ditambahkan 5 mili enzim alfa amilase. Nah, setelah ditambahkan 5 mili enzim alfa amilase, dipanaskan kembali pada shaker water bath dengan suhu 37 derajat Celcius, tetapi waktunya ditambahkan yaitu menjadi 30 menit. Nah, setelah itu jadilah 3 mili sampel. Nah, yang mana eh, setelah itu yaitu ditambahkan kembali gitu dengan 3 mili sampel dan 3 mili reagen DNS. Nah, setelah itu tabung ditutup alufo. Nah, setelah ditutup dipanaskan kembali dengan penanas air dengan suhu 100 derajat Celcius dalam 10 menit. Nah, setelah dipanaskan, pada saat dipanaskan itu ditambahkan sodium potasium tartarat 40%. Nah, setelah dipanaskan itu didinginkan dalam air dingin. Kemudian setelah itu diukur absorbansinya dengan panjang gelombang yaitu 600 nm. Nah, setelah itu tahap akhir yaitu dihitung kadar maltosa dengan mengukur maltosa yang oleh mereaksikannya dengan reagen DNS. Lanjut. Ya, selanjutnya yaitu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi daya cerna pati. Di antaranya yaitu pada proses pengolahan. Nah, pada proses pengolahan ini eh, proses penggilingan itu menyebabkan yang mana struktur pangan itu menjadi halus sehingga pangan tersebut mudah dicerna dan diserap oleh tubuh kita. Nah, selain itu, proses pemasakan karbohidrat diperlukan untuk mendapatkan daya cerna pati yang tepat. Karena
karbohidrat itu kan merupakan sumber kalori. Nah, bila pati dipanaskan, granula-granula pati itu membengkak dan pecah sehingga pati itu tergelatinisasi. Nah, oleh karena itu pati masak lebih mudah dicerna daripada pati mentah. Nah, maka dari itu proses pengolahan penting untuk daya cerna pati. Nah, yang kedua yaitu terdapat kadar lemak dan protein pangan. Nah, dalam bahan pangan kan keberadaan karbohidrat kadangkala tidak sendiri, itu melainkan berdampingan dengan zat gizi yang lain seperti protein dan lemak. Di mana diketahui lemak dapat memperlambat pengosongan lambung yang berakibat pada lambatnya pencernaan pati atau daya cerna pati. Ya, lanjut. Faktor yang ketiga ada kadar serat pangan. Nah, serat pangan atau serat terlarut dapat menghambat pencernaan pati karena serat ini dapat meningkatkan viskositas atau kerapatan campuran pangan di dalam usus. Hal ini akan menghambat interaksi enzim dengan campuran pati. Nah, selanjutnya faktor yang keempat adalah kadar zat anti gizi pada pangan. Nah, zat yang berpotensi menyebabkan efek merugikan terhadap status gizi disebut zat anti gizi. Nah, beberapa zat anti gizi tetap aktif walaupun sudah melalui proses pemasakan. Misalnya zat anti gizi pada kedelai yaitu pitat dan tanin, pada sagu dan aren yang dapat memperlambat atau menurunkan daya cerna pati. Nah, yang kelima ada kadar amilosa dan amilopektin pangan. Nah, dua bentuk pati di dalam pangan yaitu amilosa dan amilopektin. Amilosa adalah polimer gula sederhana yang tidak bercabang, sedangkan amilopektin merupakan polimer gula sederhana yang bercabang dan memiliki ukuran molekul lebih besar. Amilosa lebih lambat dicerna dibandingkan dengan amilopektin, karena amilosa merupakan polimer dari gula sederhana dengan rantai lurus. Rantai yang lurus ini menyusun ikatan amilosa yang solid sehingga tidak mudah tergelatinasi. Nah, oleh karena itu, amilosa lebih sulit dicerna dibandingkan dengan amilopektin yang merupakan polimer gula sederhana, bercabang, dan strukturnya terbuka. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.